Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus kepada siapa saja yang memohonnya. Semoga jangan sampai kami ditolak bila kami datang menghadap, tetapi berkenanlah menerima kami, karena sangat memerlukan kasih setiamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Ia mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberikan ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberinya kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah mengajarkan doa Bapa kami, Yesus mengajar para murid untuk tekun dalam doa.
Tekun dalam doa bermakna lebih luas daripada sekedar doa terus-menerus dan tekun memohon kepada Allah untuk kepentingan kita. Ia bersabda, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Tiga kata kerja ini adalah rangkaian kata yang mengungkapkan gradualitas. Pada bagian akhir pengajarannya, Yesus menunjuk pada Allah Bapa yang akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, yaitu Roh Kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa adalah sebuah komunikasi pribadi yang intim antara Allah dan anak-anaknya. Bukan sekedar meminta dan menerima. Meminta dan menerima adalah bagian dari sebuah relasi besar kita dengan Allah. Relasi dan komunikasi inilah yang perlu terus-menerus dibangun antara bapa dan anak dalam doa. Doa ibarat relasi dan komunikasi yang terjadi di keluarga kita. Kita berkomunikasi satu sama lain, bukan ketika kita perlu saja, melainkan juga ketika kita ingin berbagi hati, pikiran, dan perasaan kepada anggota keluarga kita, atau sebaliknya, yakni kita ingin mendengar hati, pikiran, dan perasaan anggota keluarga kita. Ketika komunikasi berjalan baik, relasi juga semakin erat dan semakin dekat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka mari kita berlangkah maju bersama, semakin tekun dalam doa, dalam komunikasi dengan Allah, sebagai sebuah kebiasaan hidup harian kita, agar relasi kita semakin mendalam dan erat dengan Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita manusia-manusia pendoa, rasul-rasul doa yang tangguh di zaman sekarang, agar relasi kita dengan Tuhan semakin mendalam, dan karena itu semakin memampukan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dan karena kita semakin hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya, maka damai sejahtera akan semakin meliputi muka bumi ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.